Tahu nggak? Karena temanku dulu cerita, dia tidur sampai peluk guling, terus gulingnya berubah jadi pocong. Cerita abad keberapa lagi tuh, Bah? Sar, denger nggak? Dan aku ke WC dulu bentar, titip tasku, Mon. Woi, yang ketawa tadi, hahaha, keluar sini cepat. Astaga, kau lagi. Kau kan kunti depan rumahku waktu itu ya? Nggak ada suaranya. Tadi aku di sana kok ketawa, hahaha. Nanti nangis, ketawa, nangis, ketawa, nangis, ketawa, nangis, ketawa, nangis. Semua kunti sakit jiwa kayaknya ya. Aku bisa request nggak sih? Kayaknya kalau kau nyanyi lagu pop apalagi pop bagus deh. Lumayan kalau kau terkenal dapat kemenyan gratis, dapat melati gratis, baju baru. Bisa aku beli gamis. Coba tonton sayur. Oh Pak Poci, pocong. Istrinya Pok. Gini Pok, pocong. Aku tuh di kelasku tuh banyak cogannya. Takutnya. Istri bapak selingkuh. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat cerita pengalaman horor mereka. Selamat malam Zoe. Malam, Ce. Silahkan. Kejadian ini aku alami bersama teman-temanku beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kita menginap di villa yang kita sewa secara acak. Wah, liburan ya? Iya, kita bertiga berangkat pagi, jadi nyampe di puncak tuh cuma 2 jaman aja. Kita taruh tas di villa, habis itu kita jalan-jalan. Malamnya baru kita balik buat istirahat. Seru banget ya pastinya. Tapi baru aja aku rebahan, tiba-tiba mati lampu, Ce. Waduh. Karena pada ketakutan, kita mutusin buat tidur sekamar di lantai 2. Iya. Malam itu aku kebangun, gak tahu jam berapa. Tapi pas buka mata, aku langsung kaku. Karena aku ngeliat anak perempuan lagi main horden di jendela balkon. Serius? Tiba-tiba anak itu nengok ke arah aku. Aku langsung cepet-cepet tutup mata pura-pura tidur. Samar-samar aku denger, Yang ini Mayam, tapi suara itu bergeser kian dekat. yang ini Mayam, Terus aku ngerasa hembusan angin dingin di muka aku. Gak berapa lama ada suara. yang ini Mayat. Hah, matang. Dia tahu kamu bangun. Aku cuma bisa teriak sampai teman-teman samping aku bangun nanya aku kenapa. Hah? Aku ceritain lah, tapi mereka bilang mungkin aku cuma mimpi buruk. Terus aku disuruh tidur lagi. Astaga. Besok paginya kita turun buat cari sarapan. Terus ibu yang jaga warung nanya, kalian nginep di mana? Temanku jawab, kita nginep di villa Kak. Terus? Muka ibunya langsung berubah pucet. Terus dia bilang, kok kalian berani sih nginep di sana? Katanya dulu di villa itu pernah ada tragedi. Anak perempuan jatuh dari jendela balkon lantai 2. Dan arwahnya masih gentayangan di sana sampai sekarang. Hah, jadi jangan bilang yang kemarin. Itu bukan mimpi, Ce. Aku tahu loh, kakak cuma pula-pula bobo aja kan? Guys, lihat gue nemu apa. Sebenarnya rambut ini penuh kenangan, soalnya ini punya Juliet. Ini rambut Juliet yang dulu, tapi ini bakal gue tumbalin guys buat karakter baru. Jadi nonton sampai habis. Gue tuh masalahnya cuma di kantong mata, jadi gue harus pakai concealer buat nutupin. Karakter ini dari animasi favorit gue ada si Gantung. Dan jujur namanya agak susah. Kira-kira kalian bisa nebak nggak ya gue mau cosplay jadi siapa? Ini dia rambutnya. Kelihatan lah ya, ini tipenya cewek pick me banget. Sama kayak nama kelas di animasinya, kelas pick up. Ini kenapa sih rambut selalu aja ada masalah? Mari kita sisir guys. Dah rapi, sip. Ini bagian yang paling deg-degan guys, soalnya kita bakal gunting rambutnya supaya panjang sama modelnya sama persis dengan karakter yang ada di animasinya. Mantap. Yang ini atau yang ini ya? Clue selanjutnya karakter ini pakai pita merah di atas kepalanya. Kita coba dulu yang ini. Kayaknya enggak deh. Sekarang yang ini. Kayaknya ini lebih pas ya. Oke, yang ini aja. Alamak. Terakhir tinggal ganti baju deh. Ayo, udah pada tahu belum nama aku siapa? Wah, apel. Mama, boleh nggak aku makan apel ini? Tidak boleh. Kamu harus membuangnya ke tanah. Ih, ada apel. Syera, kamu lupa minta izin sama mama. Ma, boleh nggak aku minum? Boleh, tapi kamu harus menghabiskannya sebelum 10 detik. Kalau enggak, kamu bakal 9, 8, 7, 6, 5. Habis, Mak. Anak pintar. Ma, apa aku boleh minum juga? Tidak boleh. Bodo amat, gue gak tahan lagi. Rian, Mama kejam. Tifa, Mama selalu mendengar. Mama, boleh nggak aku hibur Tifa? Tidak boleh. Kamu harus menghabisinya dengan sesuatu yang sudah mama siapkan di kantongmu. Ini. Jangan Juliet, kita teman kan? Maaf Tifa, tapi aku harus nurut sama Mama. Yuk balik. Ma, boleh nggak kita pulang? Tidak boleh. Kalian harus tetap di sekolah. Udah jam 11 malam. Aku ngantuk. Ma, boleh nggak aku tidur? Boleh. Ini udah subuh. Kira-kira Juliet mimpi apa ya?
Ma, apa aku boleh tidur? Tidak boleh. Hah, Snow? Mama, boleh nggak aku pulang dan menangis? Tidak boleh. Kalau gitu, boleh nggak Mama kesini? Aku sedih banget, Ma. Aku butuh Mama. Kamu tidak membenciku. Aku sayang sama Mama. Mama. Juliet. Boleh nggak aku peluk Mama? Kemarilah anakku sayang. Permainan selesai. Anda adalah Mama baru di sistem ini. Ma, aku boleh main nggak? Mama, aku boleh nonton nggak? aku boleh nonton yang ini, Ma. Wah, lucunya. Kamu bakal ikut aku pulang. Tuan muda, silahkan pilih apa saja yang ada di toko ini. Aku mau dia. Aku. Iya. Aku bukan mainan. Aku manusia. Kalau beli kakak 7M gimana? Salam hormat Tuan Muda. Tapi kakak mau kerja. Kamu ikut kakak dulu ya. Ingat, jangan nakal. Juliet, siapa yang suruh kamu bawa anak ke kantor? Denda 500.000. Di peraturan perusahaan disebutkan boleh bawa anak ke tempat kerja kok. Lagian juga dia anak yang penurut. Apa itu yang pecah? Kamu nggak apa-apa kan? Ada yang terluka nggak? Astaga, itu kan pos keramik dari zaman dinasti Ming. Kamu tahu itu harganya 7 miliar lebih? 7 miliar? Ada apa ini? Tuan Snow, gak tahu dari mana juga temu anak nakal ini. Pas kesayangan Tuan jadi pecah. Gimana ini? Tinggal beli lagi aja, kok repot? Papa, Elliot, kamu ngapain di sini? main sama Kak Juliet. Apa? Kamu anaknya Tuan Snow. Makasih ya, udah lama saya nggak ngeliat Elliot senang begini. Ayo kita makan siang bersama. Ini seriusan? Tapi Tuan, Kamu nggak ada kerjaan ya? Bersihkan ini semua. awas saja. Kita bikin lantainya jadi licin. Kalau sampai Tuan muda celaka, tamatlah riwayat Juliet. Pelan-pelan, jangan lari-lari begitu. Ayo tangkap aku, Kak. Hati-hati. Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Ya ampun Tuan muda. Juliet, kamu gimana sih jagainnya? Ayo Tuan muda, saya bantu berdiri. Gak mau, aku tahu ini semua ulah kamu. Dasar aneh sihir. Kurang ajar. Kalau dia bukan anak Tuan Snow, udah habis dia. Ribet-ribet apa lagi ini? Papa, tangan Kak Juliet sakit gara-gara lindungin aku. Juliet, kamu bisa bangun. Sini saya gendong. Tuan Snow. Kok jadi gini? Ya, Lihat aja, tunggu pembalasanku. Kak Juliet, ini buat kakak. Pa, makasih. Lucu banget pakai mahkota jadi kayak ratu. Kalau Kak Juliet ratu, aku mau jadi anaknya. Kamu jadi pangeran kecil ya? Kak Juliet itu orang pertama yang bikin aku ngerasain kasih sayang seorang mama. Papa, gimana kalau kita beli Kak Juliet buat jadi mama aku? Elliot, kalau ngomong jangan sembarangan. Maaf ya Juliet. Hah, saya mau. Sebentar. Ya, gagal lagi deh. Oh ya Juliet, kenapa kamu baik banget sama anak yang gak kamu kenal? Ya karena duit lah. 7M, woy. Apa? Aku harus cepat-cepat rekam ini. Hah, Tuan Snow pasti jadi benci sama Juliet. Awalnya begitu, tapi sekarang aku sayang banget sama Elliot. Lagian kan kamu tahu, aku udah lama suka sama Tuan Snow. Dasar bucin. Rapat kita sudah selesai. Tuan Snow, coba Anda dengar ini. Anda sudah ditipu oleh Juliet. Dia cuma pura-pura baik sama Tuan muda, hanya demi uang. Kamu ngomong apa? Aku punya buktinya. Kenapa kamu baik banget sama anak yang gak kamu kenal? Ya karena duit lah. 7M, woy. Hah, itu. Emang dasar cewek matre, udah gitu licik pula. Pakai Tuan muda buat deketin Tuan Snow. Iya kan? Gak gitu. Aku. Kalau begitu, aku adalah orang yang paling licik. Maksudnya? Karena aku telah memakai Elliot untuk mendekati Juliet. Jadi? Elliot, papa kasih kamu 7M. Kamu bantuin papa ya. Oke, Papa. Saya akan segera menjalankan misinya. Wah, lucunya. Aku mau dia. Saya suka Juliet bukan karena dia baik sama Elliot. Saya suka Juliet karena dia adalah Juliet. Tuan Snow. Saudari Tifa, Anda dipecat. Apa? Tuan, ini mahkota seharga 70 miliar. Tuan yakin ingin menghadiahkannya kepada Nona Juliet? Iya. Pasti dia cantik sekali saat memakainya nanti di hari pernikahan kita. Apa? Baik mah, nanti aku sampein ke Snow.
Kenapa? Tante Jubaidah kecelakaan Snow. Terus gimana? Tante luka-luka dan sekarang dirawat di rumah. Tapi anaknya nggak selamat. Apa? Aku mau banget besuk. Tapi Elliot lagi demam begini. Kamu di rumah jaga Elliot. Biar aku sama Shelo yang jenguk tante. Papa, kita mau kemana? Rumah Tante Jubaidah. Asyik. Halo Tante. Aduh, repot-repot Seno. Selamat malam, Tante. Shelo juga datang. Ayo masuk. Gimana keadaan Tante? Ya beginilah Seno. Oh ya Tante, saya turut berduka cita. Sebentar ya, Tante ambilkan minum dulu. Kok Tante jalannya diseret-seret gitu? Kaki Tante kenapa? Sakit? Tak tahu kenapa, kaki Tante jadi pincang jalannya. Padahal dokter bilang tidak ada apa-apa. Mungkin trauma psikologis katanya. Nih, Udah malam. Tante harus banyak istirahat supaya cepat pulih. Iya Seno. Kalau begitu, kami permisi pulang dulu ya Tante. dadah. Kalau Tante ada butuh apa, kasih tahu saya aja. Baik Seno. Papa, Apa Celo? si Tante apa nggak belat ya? Emang kenapa? Itu anaknya gelayutan di kaki Tante. Celo, kamu lihat apa? Aku pulang. Bombastic side eye. Salah apa lagi gua? Kenapa kamu nggak balas chat aku? Hah, kamu ngechat? 500 pesan baru. Sorry tadi ada rapat. Alasan? Gimana nih? Celo, Bombastic side eye. tuh lagi. Kenapa jawab telepon papi nggak diangkat? 50 panggilan tak terjawab. Itu tadi lagi di jalan. Papi kan punya cupil, papi nggak nyetil. Mateng. Ya udah, papi minta maaf ya, Shelo. Juliet. Kalian gak mau papi lagi. Mau cari papi yang lain aja. Lucu banget sih mereka. Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Nyampe di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang, dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini bener-bener heboh sampai polisi ikut turun tangan. Tapi hasilnya nol. Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang?